Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Haris Mafitra, NDN 220010520096. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab fikih sholat. Ini adalah salah satu tugas UAS saya, yaitu UAS Amaliyah Aswaja. Yang pertama yaitu pengertian sholat. Sholat adalah suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Arti kata sholat adalah doa, yaitu berdoa. Sholat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud, doa, tasbih, dan takbir. Selanjutnya yaitu filosofi sholat. Sholat secara bahasa adalah berdoa dengan baik. Sedangkan menurut syariat, sholat adalah perkataan dan pekerjaan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam dalam keadaan standar kebiasaan. Nilai filosofi sholat jika dikaji dengan perspektif filsafat hukum Islamnya, Imam Ghazali. Implementasi nilai filosofi sholat dalam kehidupan sehari-hari dapat terwujud dalam 5 prinsip dasar, yaitu pada tingkatan primer, sholat bertujuan untuk hifzu al-din, karena sholat merupakan rukun Islam dan tiang agama. Syarat dan rukun sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat yang wajib dipenuhi, seperti Islam, berakal, balik, suci dari haid dan nifas. Syarat sah sholat diantaranya yaitu telah masuk waktu sholat, suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh dan tempat sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, tidak meyakini salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai suatu sunnah, dan yang terakhir menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Yang pertama yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri untuk sholat fardu bagi yang puasa, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, rukuk dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, duduk antara dua sujud dengan tumak ninah, duduk tahiyat atau tasyahud akhir, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, dan yang terakhir yaitu tertib berurutan dalam mengerjakan rukun sholat. Selanjutnya yaitu perkara yang membatalkan sholat dan hikmah hal-hal yang membatalkan sholat. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat ialah yang pertama, berbicara dengan sengaja kecuali bacaan sholat, bergerak 3 kali berturut-turut, adanya hadas kecil atau hadas besar, secara tiba-tiba ada najis yang tidak dimaafkan, terbukanya aurat secara sengaja, berubah niatnya seperti tiba-tiba berniat untuk keluar dari sholat, membelakangi kiblat, makan dan minum disengaja, tertawa terbahak-bahak, dan yang terakhir yaitu murtad atau putus keislamannya sebab perbuatan atau ucapannya. Selanjutnya yaitu hikmah sholat bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua menjaga kesadaran dan pengendalian diri. Motivasi dan terapi psikologis, memupuk rasa persamaan, persatuan, dan persaudaraan, mencegah perbuatan keji dan mungkar, menanamkan disiplin diri terhadap waktu, menolong memecahkan masalah, menjadi cahayanya hati, dapat menjadi obat atau enaknya badan, dapat menjadi kuncinya langit. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat tentang sholat. Perintah melaksanakan sholat tidak melalui proses yang biasa, akan tetapi melalui suatu proses yang sangat luar biasa karena perintah mengenai diwajibkannya mendirikan sholat tidak seperti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat dan lainnya, akan tetapi melalui Isra dan Mi'raj. Di mana proses ini tidak dapat dipahami hanya secara akal, melainkan harus secara keimanan, sehingga dalam sejarah digambarkan setelahnya Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj,
Umat Islam ketika itu terbagi 3 golongan, yaitu yang secara terang-terangan menolak kebenarannya, yang setengah-tengahnya, dan yang yakin sekali kebenarannya. Jauh sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian, ada yang menyebut tahun ke-8 masa kenabian, ibadah sholat sudah diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah sholat 5 waktu sehari semalam baru diwajibkan kepada umat beliau ketika peristiwa Isra Mi'raj pada tahun 10 kenabian. Awalnya Rasulullah SAW menerima perintah sholat 50 waktu sehari semalam. Kemudian Allah memberi keringanan menjadi 5 waktu dalam sehari. Terima kasih. Itulah presentasi atau penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.